Halo Sobat Nihao, balik lagi bersama aku Laura Monica di channel Nihao Indonesia. Nah, kali ini akan berbeda nih teman-teman dari video-video sebelumnya. Karena kali ini kita akan kupas tuntas tentang cara interview di Taiwan. Dan kali ini aku juga nggak sendiri nih teman-teman, kita kedatangan tamu yaitu Ko Hans Albert. Makasih Ko udah datang di Nihao Indonesia. Nah, tapi sebelumnya nih Ko, boleh perkenalan diri dulu, mungkin nama, sekolah. Ya, perkenalkan nama aku Hans Albert. Dulu sekolah di National China University, jurusan Manajemen Informasi. Sekarang kerja di Bank CTBC, bagian Human Resource. Wih, Bank CTBC ya. Kalau teman-teman nggak tahu Bank CTBC itu biasanya kalau kita di Sevel ya kok ya, Yeah. itu banknya tuh ATM itu Bank CTBC semua. Dan CTBC itu merupakan bank lumayan terbesar juga kan di Taiwan. Dan di Indonesia juga ada juga nggak sih kok? Ya, jadi sebenarnya kita untuk cabang internasional itu paling gede di Taiwan. Untuk bank swasta, hitungannya kalau di Indonesia bank swasta kan. Nah, kita di cabang luar negeri itu ada 14 negara. Ada 14 negara. Nah. Tapi kalau misalnya kita boleh nanya-nanya sedikit nih kok tentang interview, kalau misalnya di Taiwan kira-kira proses interviewnya gimana kok? Sebenarnya kalau di Taiwan, setiap konsul pasti punya cara yang berbeda, ada macam-macam. Mungkin teman-teman ada pernah dengar ada yang di interviewnya secara personal, ada yang di interviewnya secara grup. Nah, tapi kalau di TVC sih kebanyakan secara personal. Kenapa kok ada personal dan grup? Itu tergantung dari pihak yang apply, orangnya banyak enggak. Jadi pendaftarnya itu banyak enggak, kandidatnya banyak atau enggak. Nah, kalau misalnya banyak banget dan fungsinya nggak cukup orang buat interview, dia pasti akan cari cara yang lebih simpel, yaitu dibuat per grup, jadi lebih cepat kan. Oke kok, tapi kalau misalnya untuk interviewnya sendiri tuh tahap-tahapnya seperti apa sih kok? Tahap-tahap ya, sebenarnya ya tergantung sih. Interview itu kadang ada yang bisa cuma sekali, ada 2 kali. Jadi tergantung juga berapa kali ya, dilihat dari kondisi fungsi sama dari kondisi yang apply ini kayak gimana. Enggak 1 atau 2 kali atau 3 kali itu nggak ada angka yang benar-benar pasti sih gitu. Jadi lihat tuh sekarang dari pihak HR-nya itu ada berapa step. Setiap step itu dia pasti akan ada kira-kira angkanya. Oh, untuk lolos di step ini terima berapa sih, mau buang berapa persen, berapa banyak orang. Nah, kalau ada stepnya berulang kali ya biasanya sih karena dari itu mau buang berapa persennya itu gitu loh. Nah, tapi kalau di luar dugaan ada case khusus ya mungkin kamu balikannya lagi kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari HR sendiri nih, kalau misalnya pertama kali terima CV, sebenarnya yang dilihat tuh apa sih? Apakah dari experience-nya, apakah dari skill-nya, apakah dari GPA-nya mungkin? Sebenarnya sih kalau buat kita, apalagi yang teman-teman yang baru lulus fresh graduate gitu, sebenarnya di mata fungsi semua sama aja kayak kertas putih polos gitu. Oh iya. Iya. Jadi kita tulis apa banyak-banyak gitu, oh ya fresh graduate ya udah. Iya, fresh graduate gitu loh. Karena kalian nggak ada bukti nyata kalian udah kerjain ini, ada pengalaman itu nggak ada. Ya ada pun tapi kan nggak bisa kayak orang kerja yang pindah ke kantor lain gitu loh. Ini sebenarnya gini, ketika kamu apply itu Kongsi itu ada 2 cara. Kalau kamu ikut program Kongsi, step pertamanya bakal seleksinya secara objektif karena yang apply banyak banget, bisa ratusan bahkan sampai ribuan gitu loh. Ya otomatis nilai itu jadi cara paling gampang kan, paling objektif buat seleksi. Tapi kalau ketika kamu apply-nya subjektif, nilai itu bukan yang utama, bisa dibilang yang utama itu hal lain. Kamu punya apa sih yang orang lain nggak punya? Mungkin pengalaman organisasi, pengalaman kerja, pola pikir atau apapun itu, skill di komputer dan lain-lain seperti itu. Oh, berarti ada 2 tipe ya berarti ya. Iya. Kalau misalnya banyak banget yang daftar, mungkin persortiran pertama pasti dari nilai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya emang kita daftar sendiri aja, itu berarti dari CV-nya atau dari skill-nya baru nilai itu baru dilihat terakhir Nilai gitu plus. ya. Ini jadi nilai plus. Oke deh. Nah, kalau misalnya waktu interview nih kok, apakah dari cara ngomong, gesture tubuh, atau dari body language itu sebenarnya dilihat nggak sih kok? Atau ya duduk aja manis gitu? Harus seperti apa ya? Ya apa adanya kayak kamu biasanya aja gitu loh. Gak usah sampai acting gimana. Sebenarnya kamu kalau ada belaga yang kayak acting gitu ya, kita juga tahu kok ini sebenarnya pura-pura doang. Jadi sebenarnya biasa aja. Sebenarnya nggak apa-apa ya, santai gini aja nggak apa-apa gitu ya kok. Kita tuh biasanya suka bingung gitu loh kalau misalnya waktu interview misalnya ditanyain kelebihan sama kekurangan gitu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus banyak orang yang bilang kalau
kamu kalau disebutin kekurangan harus nyebutin sesuatu yang merupakan kelebihan gitu misalnya. Ya Itu sebenarnya oke gak sih kok, atau mitos aja nih sebenarnya? Itu oke aja, tapi nggak harus bisa dibilang kayak gitu loh. Kalau kamu bisa ya itu baik banget gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tergantung sih sama lawan pekerjaan apa yang kamu apply. Bilanglah kamu sekarang apply jadi tour guide nih. Terus kamu bilang kekuranganku aku orangnya pendiam, introvert bro. Terus kamu mau guide orang kayak gimana gitu loh. Ya sih. Ya bener sih. Berarti lebih kayak ke yang penting adalah kamu sesuai dengan pekerjaan itu dan kamu apa adanya aja gitu ya. Oke deh. Kok tapi kalau misalnya nih waktu interview gitu, terus mungkin dari pihak interviewnya bilang ada pertanyaan lain nggak gitu, kita tuh kayak suka bingung kita harus tanya apa gitu. Sebenarnya dari HRD sendiri tuh maksudnya apa sih, dan ada sesuatu yang diharapkan nggak sih dengan pertanyaan itu gitu sebenarnya? Sebenarnya sih itu cuma kasih kesempatan kalian kalau kita selama interview kan cukup lama tuh. Nah, ada hal apa sih yang kita sendiri suka kelewatkan juga boleh tanya gitu loh. Jadi itu bisa kalian manfaatin apapun untuk apa aja, memang kepingin tahu atau kepingin menyinggung hal lain yang ditanyain atau apapun terserah tuh ya. Terus kalau misalnya kita bilangnya nggak ada, itu akan menurunkan impression dari pihak HRD-nya nggak sih kok? Itu sih sebenarnya juga ya tergantung yang nilai kamu sih. Tiap orang kan kesannya beda-beda, tapi kalau memang kamu bener nggak ada ya udah nggak apa, kamu jawab aja nggak ada, tapi dengan cara yang sopan. Oh iya nggak ada, bukan ada nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Tapi nih kalau misalnya interview biasanya tuh suka ada kesalahan apa aja sih yang dilakukan sama yang kita yang datang interview gitu kok? Kalau CV kebanyakan kesalahan sih itu listnya terlalu penuh. Listnya terlalu penuh ya? Iya, kita akhirnya bingung sebenarnya apa sih yang mau itu. Sebenarnya CV itu cukup tulis poin-poinnya aja. Kebanyakan teman-teman itu tulisnya banyak banget. Oh, terlalu banyak tulisan ya? Terlalu komplit, nggak usah lah. Maksudnya bukan nggak boleh komplit, tapi harus simple, padat dan jelas gitu loh. Simple, padat dan jelas. Perlu diingat ya teman-teman, CV harus simple, padat dan jelas. Iya, kalau nggak ada banyak yang cuma apply CV tapi juga nggak jelas. Jadi sebenarnya kamu mau lamar kerjaan apa ya gitu loh, itu juga nggak nulis gitu loh. Nah, kalau waktu interview ya itu doang yang tadi aku bilang, kok kamu selama itu jujur ya udah beres gitu. Kok biasanya kalau misalnya dari interview sendiri nih dari pihak HRD ada biasanya pertanyaan yang sering suka ditanyakan nggak sih? Iya, serius sebenarnya ya pasti pertama itu bisa sih sekitar kasih waktu 2 menit buat kenal diri kamu. Jadi kamu waktu dalam 2 menit ini bisa kayak semua poin-poin penting tentang hidup kamu yang kamu mau tontonin juga boleh dibilang di sini. Jadi kayak selain nama kamu dan biodata diri kamu sendiri, kamu juga boleh bilang kayak hal-hal penting dalam diri kamu yang kamu pengen sampaikan ke mereka supaya waktu interview bisa ditanyain gitu loh, jadi kayak pancing mereka. Nah, habis itu kita pasti untuk pertanyaan akan melihat dari CV kalian. Dari CV ini semua bakal hal mana sih yang mungkin kurang jelas atau hal mana sih yang menarik, kita bakal tanyain ke itu. Tapi setelah itu semua kan mungkin ada hal-hal lain yang dari CV ini lebih menarik, mau digali lebih dalam, atau ketika waktu interview kamu sesuai yang sampein hal yang cukup menarik yang harus digali lebih dalam nih. Jadi ya itu yang akan digali. Nah, pertanyaan terakhir nih kok. Okay. Pertanyaan terakhir. Kalau misalnya kan mungkin orang-orang Indonesia di sini kan nggak semuanya bisa Mandarin kan. Ada beberapa yang mungkin atau banyak dari kita juga yang mungkin Mandarinnya basic banget nih kok. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh kita masih punya kesempatan untuk daftar di company sebesar CTBC nggak sih kok? Tergantung pekerjaan kalian tuh apa sih sebenarnya. Nah, terus kalian bisa nggak komunikasi sama teman kantor. Nah, juga lihat kondisi. Semua konsep pasti khawatirnya kalau kita terima orang asing ini orang bisa Mandarin apa enggak ya gitu loh. Nah, memang kemampuan Mandarin setiap orang berbeda-beda, tapi ya kamu harus pede aja. At least bisa buat komunikasi itu juga salah satu yang paling penting. Kalau kamu nggak bisa komunikasi gimana kerjaan, jadi bilang kayak gitu. Berarti kalau walaupun kalian nggak bisa bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Mandarinnya basic, hajar aja ya kok ya. Iya, kalau nggak bisa apa nggak tahu kan gitu. Iya. Tapi ya jangan berarti oke aku nggak usah belajar, enggak lah, belajar
bahasa itu paling penting. Tetap paling penting ya, karena kita kedatang ke Taiwan emang biasanya itu kita untuk belajar bahasa Mandarin gitu gitu. loh. Nah, thank you banget kok udah datang di Ni Hao Indonesia. Oke. Semoga nanti kita ketemu lagi ya kok ya. Nah, terus nanti kok kita bakal kasih bocoran kalau next video kita akan ngajarin kalian tentang gimana sih bahasa Mandarinnya atau belajar Mandarin dalam interview. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ni Hao Indonesia. Bye-bye!